Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan Suho yang berhasil menyelesaikan quest di dungeon tipe field, dan ia juga telah bersekutu dengan Esil yang ternyata merupakan keturunan Monarch of White Flame. Kini kita akan melihat Suho yang kembali melanjutkan misinya setelah ia mendapat petunjuk baru tentang Itarim, yaitu sebuah petunjuk yang mulai membuka tabir ancaman yang jauh lebih besar daripada yang pernah Suho hadapi sebelumnya. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Suho yang melepaskan satu pukulan kuat ke tembok untuk menguji kehebatan bone skill yang ia dapatkan setelah bersekutu dengan Esil. Namun ternyata bone skill itu tidak sekuat seperti yang Suho duga. Bahkan dampak serangannya tidak terlalu berbeda dengan serangan Suho yang biasanya. Saat Suho mencoba memikirkan penyebab lemahnya skill ini mungkin dikarenakan charger rate-nya yang masih 0%. Beru terlihat mendekati Suho untuk meminta izin padanya agar ia dibolehkan memakan jasad para iblis yang telah Suho bawa ke Shadow Dungeon. Tapi Suho langsung menolak permintaan Beru dengan alasan ia berencana akan menggunakan Shadow Extraction pada jasad iblis tersebut. Hingga sampailah ketika Suho mulai mengaktifkan kemampuannya untuk membangkitkan mereka, lalu muncul notif sistem bahwa Shadow Extraction tidak dapat digunakan pada target iblis yang jiwanya terkontaminasi. Suho yang kecewa, akhirnya ia mengizinkan Beru untuk memakan mereka semua, kemudian ia langsung mendekati Esil sembari berkata, "Minumlah potion ini untuk memulihkan staminamu. Dan karena kau sekarang tidak punya tempat tinggal, kalau begitu kau bebas menggunakan sektor kota ini, Esil." Esil yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Suho akan memberikan sebagian dari wilayah Shadow Dungeon menjadi miliknya. Sementara ketika Suho membalasnya dengan senyuman hangat dan berkata, "Jangan khawatir, lagi pula kita sekarang adalah rekan." Tiba-tiba Suho dan Esil dikejutkan oleh Beru yang ingin memberitahukan informasi penting kepada mereka bahwa ia telah menemukan petunjuk tentang utusan Itarim di ingatan para iblis yang baru saja dia makan. Mengetahui hal itu, Suho dan yang lainnya segera berkumpul untuk mendengarkan penjelasan dari Beru. Yang mana berdasarkan dari apa yang Beru lihat di dalam ingatan iblis, Stardust sudah tersebar di bumi dan Mistburn adalah magic beast yang berasal dari luar bumi. Beru tidak tahu apakah ini murni karena kebetulan atau memang karena takdir. Tapi faktanya, para iblis yang baru saja ia makan juga terhubung dengan Brocki dan Guild Hyena. Manusia yang mereka dapatkan dari Guild Hyena telah diubah menjadi Mistburn yang akan mereka gunakan sebagai bahan bakar pembuatan Stardust. Produksinya dilakukan di banyak lokasi berbeda, dan semua lokasi itu disebut pabrik Stardust. Dari semua informasi tersebut, Beru kemudian merangkai semuanya dalam satu kesimpulan. Yang mana setelah Guild Hyena menculik manusia, Guild Reaper kemudian mengambil dan mengantar mereka ke semua pabrik. Lalu di pabrik itulah mereka digunakan oleh para iblis untuk membuat Stardust. Jadi sudah jelas, koneksi dari ketiga faksi ini mengarah pada satu titik, dan semuanya berkaitan dengan Itarim. Beru menambahkan, selain mereka juga ada manusia yang menciptakan sistem manufaktur Stardust. Dia adalah utusan Itarim yang bersembunyi di suatu tempat di bumi, dan utusan Itarim itu ternyata juga dibantu oleh manusia lain, yaitu sang wakil ketua Guild Reaper Lee Min-sung. Setelah mendengar semua penjelasan dari Beru, kini Suho telah memutuskan untuk menginterogasi Lee Min-sung terlebih dahulu, lalu barulah mereka bisa menemukan sang utusan Itarim tersebut. Sementara di saat yang sama di luar gedung asosiasi Hunter, di sini terlihat ada banyak reporter yang berkerumun menanti kemunculan seseorang, dan orang itu adalah Lee Min-sung sang wakil ketua Grim Reaper. Lee Min-sung yang didampingi oleh para bodyguardnya kemudian berjalan melewati kerumunan reporter yang ingin mengajukan banyak pertanyaan padanya. Apa yang terjadi saat investigasi asosiasi Hunter? Apa kau tidak tahu soal Guild Hyena yang didukung oleh Guild Reaper telah menculik para warga? Terlebih lagi, melihat ada banyak kasus Hunter terbunuh di dungeon tipe field milik Guild Reaper. Apa pendapat Anda soal itu, Tuan Lee Min-sung? Semua pertanyaan tersebut kemudian langsung dijawab oleh Lee Min-sung sambil menunjukkan ekspresi penuh penyesalan di wajahnya. Hasil investigasi itu telah disimpulkan tanpa pernyataan apapun. Kami Guild Reaper sudah melakukan yang terbaik untuk dunia kacau yang muncul pasca bencana besar 2 tahun lalu. Alasan kami mendukung Guild Hyena adalah agar mereka yang banyak beranggotakan Hunter Rank D bisa segera bertindak demi kepentingan publik. Lalu soal dungeon tipe Field Station Soul, kupikir itu bisa menjadi tempat yang bagus untuk Hunter baru mendapatkan pengalaman. Tapi aku tak menyangka aksi yang kulakukan dengan niat baik akan berakhir seperti ini. Jika saja aku lebih memperhatikan manajemennya, mungkin takkan ada orang yang kehilangan nyawa. Tolong maafkan aku atas masalah yang kusebabkan. Setelah mendengar penjelasan Lee Min-sung, sontak hal itu telah menggiring opini para reporter terhadap Guild Reaper. Dari yang tadinya dituduh bersalah, kini jadi dianggap sebagai pahlawan. Namun tanpa disadari oleh siapapun yang ada di kerumunan itu, diam-diam Lee Min-sung malah memasang senyum licik sembari bergumam di dalam benaknya. Berakting seperti ini sangatlah mudah bagiku yang pernah menjadi aktor terbaik di Asia.
Bahkan asosiasi Hunter sekalipun telah membiarkanku pergi tanpa banyak bertanya, dan sepertinya mereka juga tidak tahu bahwa akulah sumber dari Stardust yang ada di pasar. Tapi tepat ketika Lee Min-sung baru saja memperlihatkan sifat aslinya, di lain sisi ternyata ada seseorang yang sudah memperhatikannya sejak tadi, di mana orang itu adalah Sung Suho, lalu ia berkata, "Jadi dialah Lee Min-sung. Bagaimana Beru? Apa kau merasakan energi Itarim darinya?" Kemudian setelah Beru menjawab tidak, lalu Suho kembali memastikan berarti Lee Min-sung tidak dikendalikan oleh Itarim. Saat itu Suho langsung saja mengepalkan tinjunya dan berniat untuk mengurus Lee Min-sung sekarang juga, namun Beru malah segera menghentikan Suho dengan alasan, tidak peduli meski Suho bisa mengalahkan banyak musuh yang kuat, nyatanya energi yang Beru rasakan dari Lee Min-sung itu terasa sangat berbahaya, bahkan Beru sampai berani bertaruh nyawa bahwa Suho masih belum mampu menghadapi Lee Min-sung pada levelnya yang sekarang. Scene kemudian beralih ke sebuah tempat hiburan malam, memperlihatkan Lee Min-sung yang ditemani wanita penghibur saat ia menatap layar ponselnya sembari berkata, "Ini sih terlalu mudah, hanya dengan sedikit berakting, semua orang langsung terpikat begini." Di layar ponselnya terlihat artikel yang memuja-muja namanya, bahwa Lee Min-sung sang wakil Guild Reaper telah lepas dari semua tuduhan yang dilayangkan asosiasi Hunter. Semua catatan keuntungan perusahaan dipublikasikan secara transparan, dan pembukaan Dungeon Stasiun Seoul disebut-sebut sebagai langkah mulia demi perkembangan Hunter baru. Bahkan meski ada insiden besar yang mengaitkannya dengan Guild Hyena, artikel itu tetap menggambarkan Lee Min-sung seperti pahlawan yang terus melakukan hal baik. Tak lama kemudian datang seorang wanita yang menghampiri Lee Min-sung dengan langkah percaya diri, sembari berkata, "Wah, bukankah ini sang pahlawan di dunia para hunter? Harusnya kau menelponku setelah tiba kemari." Menanggapi sapaan dari wanita tersebut, Lee Min-sung lalu balik bertanya, "Memangnya aku wajib melaporkan segalanya padamu, Nona?" Lalu setelah si Nona menjawab, "Tidak, bukan itu maksudku." Di dalam benaknya si Nona bergumam, sungguh kepribadian yang menjijikan. Mentang-mentang dia orang kaya dan berhasil menjadi aktor terkenal, egonya masih sangat tinggi. Tapi tidak banyak yang tahu, harga dirinya yang tinggi itu seketika runtuh pasca insiden Great Catalysm. Memang benar berita tentang selebriti Lee Min-sung yang terbangkitkan sebagai Hunter Rank A telah menyebar luas saat itu. Namun di saat yang sama, sayangnya semua perhatian langsung berpindah ke Lim Tae-ju yang menjadi salah satu Awakener Rank S, padahal sebelumnya Lim Tae-ju hanyalah supir pribadi Lee Min-sung. Terlebih lagi saat Lim Tae-ju si supir itu mendirikan Guild Reaper, hierarki yang dulunya tidak pernah berubah dalam hidup Lee Min-sung, seketika langsung diputar balikan dalam sekejap. Setelah si Nona mengingat semua peristiwa itu, kini ia ingin membicarakan soal bisnis bersama Lee Min-sung. Pada awalnya Lee Min-sung belum terlalu menanggapinya, karena masih tidak jelas bisnis apa yang dia maksud. Namun begitu si Nona berbisik pelan ke telinga Lee Min-sung bahwa ia berencana membeli Stardust dalam jumlah banyak, sontak Lee Min-sung langsung meletakkan gelas minumannya sembari berkata, "Apa kau tidak dengar rumornya? Salah satu distributor beserta pabriknya telah hancur. Jadi mustahil kami bisa memasok ulang Stardust dalam beberapa waktu ke depan." Meski begitu, nyatanya si Nona tetap yakin bahwa Lee Min-sung pasti bisa melakukannya, hingga membuat Lee Min-sung yang tidak ingin mengabaikan peluang besar ini langsung menerima kesepakatan tersebut, tapi ia harus menghubungi rekan bisnisnya terlebih dahulu. Dan rekan bisnisnya itu tidak lain adalah sang utusan Itarim yang sedang bersembunyi di sebuah gedung dalam wujud bocah laki-laki, dengan didampingi oleh beberapa pengawal yang memiliki stigmata emas di kepalanya. Scene kemudian memperlihatkan pertarungan singkat melawan monster goblin di Shadow Dungeon, di mana Grey yang merobek leher musuh dengan gigi taringnya, lalu disusul dengan Esil yang menggunakan tarian tombak untuk memotong tubuh musuh. Sementara di sudut berbeda, Suho juga langsung menebas beberapa goblin lainnya hanya dalam satu serangan, hingga tidak ada lagi satupun goblin yang tersisa di medan pertempuran itu. Kemudian setelah Suho mengusap darah di pipinya dan langsung meminta Beru untuk mendatangkan goblin-goblin berikutnya. Di sini Beru dapat merasakan kegelisahan Suho yang ingin segera bertambah kuat, lebih tepatnya setelah mereka melakukan rapat darurat kedua begitu pulang dari memata-matai Lee Min-sung. Pada rapat itu Beru menyampaikan, tujuan mereka sekarang adalah mencari informasi tentang utusan Itarim dari Lee Min-sung yang merupakan salah satu dalang terbesar penyebaran Stardust. Jadi jika mereka mendekati Lee Min-sung tanpa mengantisipasi pertarungan yang akan terjadi, tentunya itu akan sangat berbahaya bagi mereka. Suho yang mendengarnya kemudian bertanya kepada Beru, "Kalau begitu bagaimana caramu akan mencari informasi tentang utusan Itarim dari Lee Min-sung?" Beru menjawab, "Jika dia menolak bekerja sama, maka aku akan memangsanya dan mencari tahu sendiri. Lagi pula sang monark telah mengizinkanku untuk memakan manusia selama mereka adalah orang jahat. Tapi cara itu hanya bisa dilakukan jika Lee Min-sung telah dikalahkan." Berdasarkan hasil analisa Beru saat ia mengunjungi asosiasi Hunter dan melihat banyak Hunter dari berbagai rank, kini Beru bisa mengukur kekuatan seseorang menggunakan kemampuannya. Saat ini kekuatan Suho dan Esil berada di rank C, sedangkan Grey adalah rank D. Bahkan meski Suho bisa melampaui rank B setelah bergabung dengan Grey, nyatanya perbedaan kekuatan antar rank itu sangat besar. Jadi setidaknya Suho perlu bantuan 10 orang untuk mengalahkan rank yang lebih tinggi darinya.
Dengan kata lain, saat ini mereka masih terlalu lemah untuk menghadapi Guild Grim Reaper, terutama Lee Min Sung yang berada di rank A. Cerita kembali berfokus ke situasi yang terjadi saat ini, lebih tepatnya setelah Suho menyelesaikan quest harian dan mendapat beberapa hadiah seperti biasanya. Namun yang membuat Suho penasaran, tidak peduli seberapa banyak goblin yang sudah dia bunuh. Ternyata perhitungannya tetap tidak akan bertambah lagi dari batas maksimal, hingga tidak ada hadiah tersembunyi yang muncul seperti sebelumnya. Suho kemudian mulai membuka hadiah random box dan memperoleh item Ashen Ring yang dapat meningkatkan kemampuan indranya sebesar 5 poin. Namun meski begitu, nyatanya hadiah tersebut tetap tidak banyak membantu untuk merubah situasinya. Sebab pada titik tertentu, berburu goblin tidak akan menaikkan levelnya, dan juga peningkatan damage dari Vulcan Horn setelah berburu iblis hanya bertambah 33% saja. Jadi jika ia ingin berkembang lebih cepat dan menaikkan levelnya, lantas Suho pun telah memutuskan bahwa ia harus memasuki dungeon dan membunuh monster. Singkat cerita, setelah Suho mengurus segala hal yang diperlukan untuk memasuki dungeon, kini Suho telah kembali ke rumahnya untuk memeriksa apakah ada panggilan raid yang ingin memperkerjakannya sebagai tim penyerang. Tapi berhubung status rank Suho yang resmi terdaftar di asosiasi adalah rank E, sayangnya Suho tidak mendapat satupun panggilan dari guild manapun. Beru yang menyadari kegelisahan Suho, lantas ia langsung menyarankan agar Suho mengevaluasi ulang ranknya di asosiasi Hunter. Namun karena Suho ingin menghindari dirinya ketahuan Reawakening lagi, dan ia juga tidak mau dirinya akan menjadi kelemahan ayahnya jika keberadaannya diketahui oleh utusan Itarim yang ada di bumi. Tentunya Suho tidak bisa sembarangan mengikuti saran dari Beru. Beru mengatakan, untuk saat ini Anda tidak perlu mengkhawatirkan utusan Itarim Monark Muda. Sebab jika utusan Itarim datang ke bumi sebelum diriku dan terkena efek dimensional travel, maka tidak mungkin mereka akan sekuat seperti yang Anda pikirkan. Dalam perjalanan antar dimensi di luar angkasa, akan selalu membutuhkan retakan dimensi yang bisa dilalui. Retakan itu memiliki dinding luar yang sangat sempit dan akan menghambatmu untuk melintasinya jika memiliki banyak mana. Bahkan tidak peduli jika kau memaksa memperlebarnya, dinding itu akan pulih dengan cepat. Jadi karena itulah, pasukan besar Itarim tidak bisa menyerang alam semesta ini dari luar angkasa. Dan hal itu jugalah yang menjadi alasan kenapa Shadow Monarch tidak bisa datang kemari dengan mudah. Setelah mendengar penjelasan Beru, kini Suho jadi paham kenapa Beru memintanya untuk tidak perlu mengkhawatirkan invasi Itarim dalam waktu dekat. Dan jika invasi Itarim baru akan terjadi di masa depan, maka itu artinya sekarang adalah waktu yang tepat bagi Suho untuk berkembang. Di tengah pembicaraan itu, Beru tampak memperhatikan Suho sembari berpikir apakah ini adalah saatnya untuk menggunakan benda pemberian Shadow Monarch. Lalu Shin memperlihatkan sedikit kilas balik percakapan antara Jinwo dan Beru sebelum dia pergi ke bumi. Saat itu Jinwo mengatakan, Beru, karena kita tidak mengetahui situasi di bumi, aku serahkan semua keputusan dan tindakan di bumi padamu. Dan jika kau membutuhkan bantuan, bawalah kunci ini kepada orang itu. Aku percaya dia pasti akan membantu Suho dalam banyak hal. Setelah mengingat momen singkat tersebut, Beru kembali bergumam di dalam benaknya. Kurasa inilah alasan kenapa Monarch memberikan kunci itu padaku. Kalau begitu, aku akan menggunakannya sekarang. Namun sesaat sebelum Beru sempat menyampaikannya kepada Suho, tiba-tiba Suho langsung berdiri karena ia baru teringat masih ada cara yang bisa ia lakukan untuk memasuki dungeon tanpa melanggar peraturan asosiasi dan tanpa menarik perhatian. Lalu ia langsung mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi seseorang yang dapat diandalkan. Beberapa saat kemudian setelah Suho membuat janji bertemu dengan orang tersebut, Suho langsung pergi ke sebuah gedung megah untuk menemui seorang CEO perusahaan yang bergerak di bidang game virtual. Sepanjang perjalanan Suho memasuki gedung itu, ia bertanya-tanya kenapa ada banyak sekali Awaken di perusahaan ini. Seorang petugas yang seolah memahami kebingungan Suho tersebut kemudian menjelaskan, para Awaken itu adalah karyawan di perusahaan kami, dan mereka termasuk orang-orang yang tidak ingin meresikokan hidupnya ke dalam dungeon. Dengan gaji yang cocok, mereka juga bisa mengambil misi atau bekerja sebagai pengawal. Dan kebetulan, saat ini perusahaan kami sedang mengerjakan proyek game yang memerlukan bantuan Hunter. Tak lama kemudian, setelah Suho tiba di ruangan CEO perusahaan itu, Suho langsung duduk dan mengeluarkan proposal bisnis padanya. Mengingat ini adalah pertama kalinya mereka bertemu semenjak Suho Awakening, dan Suho tiba-tiba meminta bertemu karena ingin menawarkan proposal bisnis. Tentunya tidak ada yang menyangka kalau Suho sudah berkembang sampai sejauh ini. Bahkan Beru yang sedang bersembunyi di balik bajunya sampai-sampai berkata, Monark muda, kau sungguh luar biasa. Siapa sangka kau bisa berbicara dengan orang itu sendirian tanpa bantuan dari rajaku. Dan ternyata, orang kepercayaan yang dibicarakan oleh Sung Jinwo sebelumnya adalah Yu Jinho sang presiden Jinsoft, yang sekaligus merupakan paman ipar Suho. Suho menjelaskan, tujuannya mengajukan proposal itu adalah untuk meminta bantuan agar dirinya bisa memasuki gate. Jadi kalau Yu Jinho bisa membantunya dengan cara membeli gate dan merekrut anggota tim penyerang yang dibutuhkan untuk memasuki gate, maka Suho akan memberikan semua kristal magic yang didapatkan kepada perusahaan Jinsoft. Namun saat Suho juga mengatakan bahwa dirinya mampu menyelesaikan dungeon rank D sampai rank C dengan mudah.
Sontak Yujinho langsung menyipitkan matanya sembari bertanya kepada Suho, bagaimana mungkin kau bisa melakukannya, padahal kau hanyalah hunter rank E. Bahkan tidak peduli meski Suho sudah menjelaskan bahwa ia punya cara untuk menyelesaikan dungeon sendirian. Hal itu saja masih tidak cukup untuk meyakinkan Yujinho yang juga merupakan seorang awakened rank D yang jelas lebih tinggi dari rank Suho. Yujinho mengatakan, aku sendiri bahkan tidak cukup kuat untuk masuk ke dungeon. Mungkinkah alasan yang mendorongmu untuk memasuki dungeon sampai sejauh itu, karena kau menduga ayah dan ibumu telah tersapu ke dalam gate saat insiden Great Catalysm? Kalau benar begitu, aku masih bisa menyewa hunter kuat untuk membantumu, jadi kau hanya perlu menunggu saja. Saat melihat respon pamannya, sejak awal Suho sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Lantas untuk meyakinkan Yujinho agar tidak perlu khawatir, lagi pula dia adalah orang yang paling Suho percayai. Akhirnya Suho pun telah memutuskan untuk mengungkapkan kenyataannya kepada Yujinho, lalu ia berkata, Paman, sebenarnya aku adalah seorang awakened yang bisa naik level. Saat ini ada penyusup dari outer space yang bersembunyi di bumi. Jadi untuk menghentikan invasi pasukan dari outer space, maka aku harus masuk ke dungeon dan menjadi lebih kuat dengan cara membunuh monster dan dengan naik level. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.